Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap diri kita ingin agar supaya kita dapat belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Lebih dari semua itu, bahkan kita menginginkan supaya Al-Quran ada dalam hati kita, bahkan ada dalam setiap amalan kita. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar. Dan mukjizat itu dapat dirasakan kelezatannya oleh umatnya. Inilah metode yang orang menyebutnya macam-macam ya. Ada yang menyebutnya sebagai metode Nabiyah, yaitu metode yang dilakukan oleh Nabi. Apa itu metode Nabiyah ini? Metode menghafal Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi itu memiliki beberapa ciri ya, yang mana kita bisa mengikuti untuk memperoleh hikmah yang besar. Pertama adalah ketika kita mau menghafalkan Al-Quran, maka hafalkanlah Al-Quran itu ya, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan ya. Dalam surat Al-Qiyamah ya, dikatakan di sana ada warattilil Qur'ana tartila. Surat apa itu, Chat? Itu Al-Muzammil. Al-Muzammil ya, dalam suratul Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau di suratul Qiyamah, faidza qara'na fattabi Qur'ana ya, atau sebelum itu yaitu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Ini satu ya, standarnya menghafal Al-Qur'an metode Nabiyah ya, itu menghafal dengan perlahan ya. La tuharrik bihi, janganlah kalian gerakan ya, lisanaka. La tuharrik bihi lisanaka, lisanaka itu lidahmu, lita'jala bihi itu tergesa-gesa. Apa artinya? Artinya ketika kita menghafal Al-Quran itu jangan kesusu ya. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, seperti ayat yang lain, warattilil Qur'ana tartila ya. Nah sekarang apa filosofinya?
mengapa menghafal Al-Quran itu dimulai dengan membaca pelan-pelan, ya, tidak cepat. Ya, filosofinya gini, orang yang menghafal Quran itu dengan pelan, ya, dengan tartil, nanti setelah jadi dia bisa menghafal Quran dengan cepat. Tapi sebaliknya ini, orang yang ketika menghafal Quran dia dengan cepat, maka akan kesulitan apabila diminta membaca dengan tartil. Itu ya. Itu pertama, alasan pertama, ya, filosofinya. Yang kedua adalah ketika kita menghafal, ya, dengan perlahan-lahan, maka kita akan dapat menghayati maknanya. Pikiran kita bisa nyimak makna yang terkandung atau pesan-pesan yang terkandung dalam bacaan. Hati kita bisa menjiwai, menikmati, ya, lidah kita mengucapkan. Nah, ini kalau kita membacanya dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, menggerakkan lidahnya, ya. Sebenarnya ayat ini turun ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu dilarang, ya, mendahului malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu memiliki ghiroh yang luar biasa untuk mendapatkan Quran secara cepat dan sempurna, ya. Ya, tetapi ditegur, dilarang oleh Allah, ya. Makanya faida qara'na, ya. Gimana Mas Ijat? Faida qara'nahu fattabi Qur'anah. Ya, ini ya, ini ciri kedua, metode yang kedua. Jadi metode Nabiyah yang kedua itu adalah bahwa Nabi itu menghafal Quran tidak dengan membaca, tapi dengan mendengar. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu kan ummi, ya, tidak bisa membaca. Maka dia mendapatkan Al-Quran dengan mendengarkan bacaan daripada malaikat Jibril dan mendengarkan dengan sempurna dulu. Faidza qara'nahu fattabi Qur'ana. Ya, ketika kita bacakan, kami bacakan dengan sempurna, maka ikutilah, ya, bacaannya, kan gitu. Ada orang yang menyebutnya dengan metode talaki, ya. Metode talaki. Jadi dia mendengarkan, melihat bagaimana guru itu mengucapkan dengan sempurna, kemudian dia baru menirukan. Dia talaki. Mengapa sekarang metode mendengarkan kemudian mengikuti itu menjadi pilihan, ya? Karena, ya, pertama itu dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi, itu dianggapnya sebagai metode yang asli dari Allah. Yang kedua, ya, sekaligus untuk mendapatkan bacaan yang benar, ya. Karena apa? Bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril itu kan itu pasti benar. Maka begitu juga yang kita hafal itu hasil daripada mendengarkan ustadznya, ya. Ustadznya membimbing, membacakan lebih dulu, gitu ya, dibacakan. Setelah selesai membaca baru kita menirukan, itu ya. Maka otomatis di awal kita menghafal, nanti kita menghafalkan sesuatu yang
benar. Karena begini, kalau kita sudah kadung hafal, tapi apa yang kita hafalkan itu salah, itu sulitnya bukan main, makin dandaninya. Jadi dandaninya itu sangat sulit. Jadi itu keuntungan metode talaki ini, kalimat-kalimat lantunan yang dihafal itu adalah dari mendengarkan qori atau ustadz ya, yang membacakan. Setelah sempurna kita tirukan, maka nanti yang terkesan bacaan yang dihafal pertama itu adalah bacaan yang sudah benar, baik makhorijul hurufnya, tajwidnya ya, ini benar. Karena apabila kita kadung menghafal tapi yang dihafal keliru, ini sulit ya, dandani itu sulitnya bukan main. Itu ya. Maka itu metode yang di beberapa tempat ya, orang itu menggunakan metode talaki ini ya, metode nabiyah. Karena apa? Karena dilakukan oleh Nabi. Jadi kita mengikuti napak tilas bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Quran kepada Nabi, kita tapak tilas. Nah, itu barangkali hari ini kita mari belajar untuk menghafal Quran dengan metode nabiyah ya. Jadi nanti bisa menjadi alternatif kita ya. Kalau misalnya kita ingin dengan lagu-lagu yang bagus, mungkin bisa perantaraan rekaman, atau kalau langsung yang benar bagus tuh ngelihat daripada ustadznya itu bagaimana mereka membimbing kita membaca dengan benar, baru kita tirukan ya. Semoga menjadi hasanah pengetahuan kita, bisa kita coba semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.